Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rosbi Saril Maula dengan NIM 1864001 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah laser dan biooptik yang diberikan oleh dosen kami, dosen pengampu Ibu Wiwis Sasmin Taning Hidayah MSI. Apa saja yang akan kami sampaikan? Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penerapan metode penelitian dari jurnal yang telah kami pilih, yaitu jurnal yang berjudul Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa Oleifera Germination, Cell-Ding Growth, and Biochemical Attributes. Dengan klasifikasi penjelasan yang pertama yaitu resume jurnal, yang kedua yaitu pembahasan metode penerapan penelitian, yang ketiga yaitu pembahasan hasil penerapan penelitian, yang keempat perbandingan jurnal dan penerapan penelitian, yang terakhir yaitu lampiran. Yang pertama yaitu resume dari jurnal yang berjudul Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa Oleifera Germination, Cell-Ding Growth, and Biochemical Attributes. Oke. Yang pertama yaitu mengenai resume jurnal. Yang pertama yaitu judul dari jurnal. Judul dari jurnal tersendiri yaitu Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa Oleifera Germination, Cell-Ding Growth, and Biochemical Attributes. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh penulis yaitu Saudara Urfi Bibi dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang adanya judul jurnal dari Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa Oleifera Germination, Cell-Ding Growth, and Biochemical Attributes, yaitu pada dewasa ini penerapan laser di bidang pertanian akhir ini banyak digunakan untuk tanaman yang berpenyakit maupun untuk pengontrolan pertumbuhan. Banyak penelitian mengenai laser pada efek stimulus benih sebelum penaburan tanaman dan sayuran lainnya. Benih laser yang terstimulus memiliki banyak perkecambahan biji, mempercepat pertumbuhan bibit, serta meningkatkan atribut fisiologi dan biokimia. Demikian pula radiasi laser HENE gelombang kontinu dengan daya rendah pada bibit dengan parameter pada bunga matahari sudah pernah dilakukan pada percobaan yang telah lalu. Perawatan laser aman bagi lingkungan serta dapat mengadopsi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Dalam penelitian ini dilakukan pada objek Moringa Oleifera yang memiliki banyak manfaat sehingga mampu meningkatkan produktivitas perkecambahannya. Tujuan dari jurnal ini yaitu tujuan utamanya adalah untuk menilai perlakuan laser benih sebelum penaburan Moringa Oleifera terhadap perkecambahan, pertumbuhan, kandungan biokimia, dan material, bahan dan metodologi. Yang pertama, biji Moringa Oleifera.
Benih diuji kemurniannya serta kadar airnya dengan persamaan sebagai berikut. Purity sama dengan weight of pure seed and weight of impure seed dikali 100%, di mana kemurnian ini ditimbang atau diperoleh dari persamaan beban atau berat dari biji murni dibagi dengan biji yang tidak murni atau telah diberi perlakuan dikali 100%. Selanjutnya yaitu kadar air, di mana set week before drying and week of dry seed dibagi dengan set week before drying, di mana biji atau beban biji sebelum dikeringkan dikurangi dengan beban biji sesudah dikeringkan dibagi dengan beban biji yang sebelum dikeringkan dikali 100%. Selanjutnya yaitu perawatan laser pada benih. Perawatan laser pada benih dilakukan dengan rancangan acak kelompok lengkap atau disingkat dengan RCBD. Sebelum iradiasi, biji direndam dengan air suling selama 3 jam, kemudian dikeringkan dengan udara dan diberi laser gelombang kontinu HENE sebesar 632,8 nanometer dengan kepadatan 1 mili dan BEM dengan diameter 1 mm. Iradiasi dilakukan pada 25, 50, dan 75 mikrojoule dari sisi embrionik. Kemudian benih disemai dan ditanam pada kondisi rumah kaca. Benih yang tidak diiradiasi dianggap sebagai pengontrol atau pembanding dari benih yang sudah diberi perlakuan. Masih di metodologi, yang ketiga yaitu kondisi penaburan dan pertumbuhan, yaitu benih ditanam di bawah rancang acak lengkap dengan rangkap 3 dalam kedalaman 2,5 cm. Pasir dibasahi dengan air dan dijaga tetap lembab pada 80 derajat setiap harinya. Pot disimpan di rumah kaca. Nomor benih yang muncul dicatat sehingga setiap hari sesuai dengan buku pegangan Association of Official Seed Analysis pada tahun 1990 sampai perkecambahan berhenti. Setelah 10 hari, tanaman dipanen untuk mengetahui indeks kekuatan serta parameter pertumbuhan dalam persamaan sebagai berikut, di mana germination persen sama dengan seed germination dibagi total number of seed dikalikan 100%. Waktu perkecambahan rata-rata atau MGT dihitung sesuai persamaan di mana N adalah jumlah benih berkecambah pada hari D dan D adalah jumlah hari dari awal perkecambahan, atau pada persamaan MGT waktu perkecambahan rata-rata sama dengan sigma DN per sigma N. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Efek perawatan pratabur laser dipelajari dan hasil yang diperoleh menunjukkan efek positif pada perkecambahan Moringa oleifera, di mana adanya pertumbuhan bibit, kandungan biokimia, dan mineral. Respon perkecambahan ditunjukkan bahwa perlakuan pada benih dengan 20, 50, dan 75 mJ memiliki prosentase perkecambahan yang tinggi, sedangkan kontrol ada di bawahnya. Pada
Gambar hasil menunjukkan MGT atau waktu perkecambahan rata-rata berkurang sebagai hasil dari penaburan laser perawatan benih. Pengendalian membutuhkan waktu yang cukup lama pada perawatan laser benih yang diberi perilaku 25 mJ menunjukkan MGT terendah. Kemudian disusul dengan nilai 75 mJ dan 50 mJ. Panjang tunas meningkat secara konstan pada ketinggian 75 mJ, sedangkan bobot pucuk juga sama. Bobot kering akar menjadi lebih tinggi pada bibit yang dibesarkan dari biji yang diradiasi oleh laser, begitupun jumlah cabang dan jumlah daun. Kandungan biokimia seperti lemak, nitrogen, dan protein diukur pada umur 10 hari. Diperoleh lemak yang isinya berkurang pada bibit dari benih yang diiradiasi. Demikian pula pada protein dan nitrogen menjadi lebih rendah pada bibit yang diberi perilaku laser dibandingkan kontrol. Energi laser diserap oleh biji dan kemudian diubah menjadi energi kimia untuk proses selanjutnya selama perkecambahan dan pertumbuhan. Efek perawatan benih pratanam laser dikaitkan dengan suplemen energi sebagai respon dari perawatan laser. Secara keseluruhan, respon tergantung dosis serupa diamati penelitian sebelumnya. Efek peningkatan laser telah dikorelasikan dengan non-dimediasi fitokrom, transformasi fotosintesis energi cahaya. Fitokrom adalah salah satu komponen sistem apotroreseptor dalam sel tumbuhan yang dilokalisasikan di plasma mitokondria dan membran kloroplas dan juga retikulum endoplasma. Laser gelombang kontinu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan metabolisme dalam sel dan dosis sesuai iradiasi laser. Laser HE digunakan untuk peningkatan Moringa aloe vera secara produktif. Kesimpulan yaitu biji kelor atau Moringa aloe vera diiradiasi dengan laser pada tingkat energi 25, 50, 75 mJ menggunakan HENE Continue Wave Laser ditaburkan pada kondisi rumah kaca yang meningkatkan perkecambahan biji Moringa aloe vera, pertumbuhan, dan biokimia. Diukur pada hari ke-10. Benih yang disemai dengan laser perlakuan menunjukkan efisiensi yang menjanjikan dan mendapatkan peningkatan produktivitas pada biji kelor. Setelah di bab sebelumnya terdapat resume dari jurnal yaitu Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa aloe vera, Germination, Cell Growth and Biochemical Attributes. Selanjutnya yaitu kami telah melakukan penelitian sesuai metode yang ada pada jurnal Low Power Continuous Wave Laser. Akan tetapi di sini kami sedikit mengubah, yaitu di mana pada objek penelitian kami ubah menggunakan gandum dan juga variasi energi penelitian kami ubah menjadi beberapa sekon atau kami ubah menjadi waktu lama pemaparan pada objek gandum, yaitu dengan lama paparan 20 menit, 40
menit dan juga 60 menit. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari penerapan penelitian dari jurnal yang telah kami pilih yaitu menilai perlakuan laser benih sebelum penaburan gandum atau Tritium spp terhadap perkecambahan dan pertumbuhan. Bahan dan metodologi. Yang pertama, biji Tritium spp atau gandum. Benih ini diuji kemurniannya serta kadar airnya pada persamaan purity weight of pure seed dibagi weight of impure seed dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu pengujian kadar air dengan persamaan seed weight before drying dikurangi weight of dry seed dibagi dengan seed weight before drying dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu perawatan laser pada benih. Perawatan laser pada benih dilakukan dengan rancangan acak kelompok lengkap atau disingkat dengan RCBD. Sebelum iradiasi, biji direndam dengan air suling selama 3 jam. Sesuai metodologi pada jurnal yang telah kami pilih. Kemudian dikeringkan dengan udara dan diberikan laser gelombang kontinu HENE dengan panjang gelombang 650 nanometer dan kepadatan kurang lebih 5 mW. Iradiasi dilakukan pada 20 menit, 40 menit, dan 60 menit dari sisi embrionik. Kemudian benih disemai dan ditanam dalam kondisi sinar rumah kaca. Benih yang tidak diiradiasi dianggap sebagai kontrol. Selanjutnya yaitu kondisi penaburan dan penanaman. Untuk kondisi ini, kami dalam penerapan penelitian ini kami menyesuaikan pada metodologi yang ada di jurnal yang telah kami pilih, yaitu pertumbuhan dalam persamaan sebagai berikut. Germination dibagi total number of seed dikalikan 100%. Sedangkan waktu perkecambahan juga sama, dihitung sesuai persamaan di mana N adalah jumlah benih perkecambahan pada hari D dan D adalah jumlah hari dari awal perkecambahan. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penerapan penelitian jurnal Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa aloe-vera Germination, Cell Being, Growth, and Biochemical Attributes. Hasil yang didapat dari penerapan penelitian yaitu efek perawatan pratabur laser dipelajari dan hasil yang diperoleh menunjukkan efek positif pada perkecambahan Triticum spp serta pertumbuhan bibit. Respon perkecambahan ditunjukkan bahwa perlakuan pada benih dengan 20, 40, dan 60 menit memiliki persentase perkecambahan yang tinggi dan setara dengan bibit yang digunakan sebagai kontrol. Pada gambar menunjukkan MGT atau waktu kecambah rata-rata berkurang sebagai hasil dari penaburan laser perawatan benih. Pengendalian membutuhkan waktu yang cukup lama pada perawatan laser benih yang diberikan. Perlakuan pada 60 menit menunjukkan MGT tertinggi dibandingkan 20 menit, 40 menit, dan kontrol. Panjang tunas meningkat secara konstan, paling tinggi oleh benih yang terpapari 60 menit, sedangkan bobot segar pucuk, bobot kering akar juga sama
menjadi lebih tinggi pada bibit yang dibesarkan dari biji yang diradiasi oleh laser 60 menit, begitupun jumlah daun yang teramati dan diukur pada umur 10 hari. Energi laser diserap oleh biji dan kemudian diubah menjadi energi kimia untuk proses selanjutnya selama perkecambahan dan pertumbuhan. Efek perawatan benih pratanam laser dikaitkan dengan suplemen energi sebagai respon dari perawatan laser. Secara keseluruhan, respon tergantung dosis yang diberikan. Laser gelombang kontinu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan metabolisme dalam sel, dan dosis sesuai waktu iradiasi laser pada penerapan penelitian ini dapat dilihat perkecambahan cepat pada waktu paparan 60 menit dibandingkan yang lainnya yang belum tumbuh hingga jangka waktu 10 hari. Laser HENE mampu meningkatkan Triticum spp secara produktif. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil jurnal dan penerapan penelitian. Perbandingan jurnal dan penerapan penelitian. Pada jurnal objek yang digunakan adalah Moringa aloe vera atau kelor, sedangkan pada penerapan penelitian digunakan tanaman gandum atau Triticum spp, yang mana tanaman ini merupakan tanaman yang kaya akan karbohidrat yang umumnya tumbuh pada kisaran waktu 10 hari lebih pada kondisi yang stabil. Pada proses iradiasi digunakan energi 25, 50, dan 75 mJ dengan laser continue wave pada panjang gelombang 632,8 nanometer dengan kepadatan 1 mW dan diameter 1 mm. Pada penerapan, kami menggunakan laser continue wave pada daya rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer dan kepadatan kurang dari 5 mW dengan memvariasikan waktu lama paparan 20, 40, dan 60 yang menimbulkan atau yang timbul dari energi daya laser, sehingga diperoleh hasil benih yang terpapari oleh laser continue wave dengan daya rendah mengalami perkecambahan yang cepat daripada perbandingan benih yang tidak diberikan perlakuan. Namun, pada penerapan penelitian didapatkan hasil perkecambahan yang dapat tumbuh hanya pada benih yang terpapari oleh laser continue wave pada 60 menit, sedangkan kontrol dan benih paparan 20 serta 40 menit belum tumbuh pada jangka waktu 10 hari. Hal ini dapat disebabkan dari beberapa faktor seperti penerapan penelitian, kurang adanya alat yang memadai, dan kandungan struktur tanah yang mungkin kurang baik, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan penerapan penelitian ini secara global sudah berhasil, namun hasil yang diperoleh kurang maksimal. Selanjutnya yaitu lampiran. Pada lampiran ini kami akan menunjukkan proses penerapan penelitian oleh jurnal yang sudah kami pilih. Yang pertama yaitu kami menimbang atau mengukur dengan neraca digital untuk gram per 1 gram pada 3 sampel yang kemudian direndam dengan air suling selama 3 jam dan ditimbang kembali untuk memperoleh nilai persen penyusutan, di mana diperoleh pada sampel pertama 0,86, kemudian pada sampel kedua 1,33 dan pada sampel ketiga 0,80 gram.
Selanjutnya yaitu proses iradiasi. Pada proses iradiasi ini, pada sampel pertama kami memberikan iradiasi sekitar 20 menit dan pada proses iradiasi pada sampel kedua 40 menit, iradiasi pada sampel yang ketiga yaitu 60 menit, dan yang keempat ada kontrol atau tanpa perlakuan yang kemudian kami tanam sesuai pada metodologi yang ada di jurnal yang sudah kami. Selanjutnya yaitu hasil perkecambahan dengan variasi 20, 40, 60 menit dan tanpa perlakuan, yang mana pada hasil ini didapatkan adanya proses perkecambahan pada waktu 60 menit yang terjadi pada benih gandum. Sedangkan pada proses 20 dan 40 serta tanpa perlakuan belum adanya perkecambahan yang ada pada proses penerapan penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya laser atau benih yang telah dipapari laser dengan variasi 60 menit dapat mempercepat perkecambahan daripada variasi 20 atau 40 serta tanpa perlakuan. Baik, itu tadi penjelasan yang sudah kami sampaikan baik dari resume jurnal maupun penerapan penelitian dan juga perbandingan antara jurnal dan juga penerapan penelitian baik dari kelebihan maupun segi kekurangannya yang kami ambil dari jurnal Low Power Continuous Wave Laser Seed Irradiation Effect on Moringa Aloevera Germination, Cell Growth, and Biochemical Attribute. Semoga dari apa yang telah kami sampaikan tadi bisa memenuhi tugas akhir dari perkuliahan laser dan biooptik dan bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman sekalian. Akhirul kalam, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.